Gimana paginya? Kesiangan nggak? Bangun lebih pagi ya pagi ini ya. Nah, adik-adik udah siap buat ikut ibadah online hari ini? Oke, mana Alkitabnya? Nah, yang udah siap, yuk kita beribadah di Sunday. Halo IBC Kids, Shalom semuanya. Wah, kembali lagi ya. Kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita dan juga mulut kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Adik-adik sudah siap semuanya? Wah, Cici yakin adik-adik udah siap di rumah adik-adik masing-masing untuk memulai sekolah minggu pada hari ini. Yuk adik-adik, kita mau angkat sebuah pujian yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu menjadi tempat perlindungan kita dan Dia mengasihi kita. Kita angkat pujian ini sama-sama. Batu Karang Perlindungan. Dan adik-adik juga bisa melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan lewat Alkitab ya. Kita bisa membaca Alkitab kita. Adik-adik, saat ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita mau siapkan Alkitabnya, kita mau berdoa. Sebelumnya kita mau angkat pujian sama-sama. Kita mau katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Kami mau menyembah Tuhan yang menjadi juru selamat kami semua. Dengan sungguh-sungguh kita mau angkat pujian ini sama-sama. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus.
masuk dengan hati tulus. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Dengan lebih sungguh-sungguh adik-adik, kita mau katakan bersama-sama. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ini kami Tuhan,
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama-Mu yang kudus akan melingkupi setiap kami Tuhan, akan menjagai setiap kami Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan, kami menjadi anak-anak yang taat. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau mendengarkan orang tua kami. Kami mau mendengarkan dan melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bisikit, apa kabar? Hai Bisikit, apa kabar? Bagaimana kabarmu hari ini? Pasti baik-baik. Kita mau ngapain nih? Kita akan belajar Belajar apa? bahasa Inggris. Kayak gimana, Ben? Coba bacain, Ben. Jo and Sue titik-titik Titik-titik. Dui gimnastik playing the piano. Nah, bisa nggak, Ben? Gak bisa. Ya, kalau nggak bisa gimana? Kakak bantuin. Ben bisa nggak? Gak bisa. Nggak bisa. Coba deh. Bisa nggak? Gak bisa. Terus? Kalau nggak bisa gini gimana? Mau nyerah aja? Ya. Nyerah? Kalau Ben gimana kalau nggak bisa? Nyerah. Nyerah? Loh, kok nyerah? Yuk coba duduknya. Sekarang posisinya yang enak. Nah, di sini Cici mau ngasih tahu. Kita mau belajar dari satu cerita. Cerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Tahu nggak orang lumpuh kayak gimana? Tahu. Nggak tahu kalau orang lumpuh kayak gimana? Gak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Nah, supaya Dia pincang. kakinya pincang. Kalau kakinya pincang masih bisa jalan ya. Kalau lumpuh benar-benar nggak bisa jalan. Nah, kita mau lihat nih video tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini ya. Kita mau lihat? Ya. Lihat. Check it out guys, gitu ya. Gimana? Oke guys. Oke, kita lihat. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa.
Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Tadi udah lihat videonya kan? Kita tadi lihat bagaimana perjuangan 4 orang teman itu untuk membopong temannya yang lumpuh sampai bisa menghadap Tuhan, dan Tuhan Yesus menyembuhkan yang lumpuh tadi. Nah, kita mau belajar dari keempat teman yang tadi. Kita mau lihat dari 4 orang ini, mereka memiliki yang pertama, mereka memiliki kasih. Apa? Kasih. Iya, kasih. Mereka memiliki kasih, mengasihi temannya yang lumpuh ini. Kalau nggak mengasihi, nggak sayang sama teman yang lumpuhnya ini, mereka mau nggak bawa capek-capek bawa temannya ke Tuhan Yesus? Tidak. Enggak. Nah, yang kedua, mereka memiliki iman. Apa? Iman. Iman. Mereka memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Mereka yakin, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan temannya yang lumpuh. Nah, yang ketiga, mereka memiliki tekad. Apa? Tekad. Mereka memiliki usaha untuk membawa temannya itu ke Tuhan Yesus. Usahanya gampang nggak? Enggak, susah, berat. Di sini mau bawa Tea, gotong-gotong Tea dari ujung sampai ke ujung, capek kan? Nah, tapi ini temennya itu mereka mau bawa ke temennya ini menghadap Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mereka tidak menyerah. Apa? Menyerah. Tidak menyerah. Nah, di sini siapa yang kalau lagi ngerjain PR kayak tadi Ben-Ben, udah susah mau nyerah aja. Di sini siapa kayak tadi kayak Ben-Ben? Nah, adik-adik IBC Kids, kita mau belajar supaya tidak mudah menyerah. Jadi di saat tadi saya nggak bisa belajar, saya soal bahasa Inggrisnya susah, kalau menyerah nanti bisa ngomong bahasa Inggrisnya lancar nggak? Enggak. Kayak tadi keempat orang tadi, kalau mereka menyerah di tengah jalan, mereka bisa bawa temannya menghadap Tuhan Yesus nggak? Enggak. Kalau nggak menghadap Tuhan Yesus, temannya bisa sembuh nggak? Enggak. Enggak. Makanya kita mau belajar sama-sama buat tidak menyerah. Yuk kita ajakin juga teman-teman IBC Kids yang di rumah supaya apa? Tidak menyerah. Ajakinnya gimana? Ikutin Tante ya, ikutin Cici ya. Hai IBC Kids. IBC Kids. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke. Oke. Pinter. Oke, bye. Bye. Sekarang kita mau lanjutin lagi PR kamu, Ben. Kita mau belajar yang tadi. Lanjutin lagi gimana? Jo and Sue titik doing Gymnastic. they playing the piano. Isinya apa? Antara is, are. They. Yuk kita menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di bawah sini dan nomornya juga. Ayo cepat-cepat. Isi Kids, happy Sunday. Apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, seperti biasa, Koko bakal nemenin kalian semua untuk hadir bersama Koreski di rubrik IBC Kids Bible Games. Tapi sebelum bermain atau sebelum menjawab pertanyaan dari Koreski, nah Koko mau ngumumin dulu pemenang kuisnya dulu. Mau tuh siapa aja pemenangnya?
Oke, kita langsung. Ini dia pemenangnya. Selamat ya buat kamu yang menang, tapi buat kamu yang belum menang, jangan patah semangat. Tetap semangat, jangan menyerah. Oke, siap jawab pertanyaannya? Simak baik-baik ya. Nah, waktu dulu Tuhan telah mengaruniakan atau menurunkan kepada Nabi Musa 10 hukum Taurat. Pertanyaannya adalah, sebutkan 10 hukum Taurat tersebut. Itu pertanyaannya. Seperti biasa, kalian bisa mengirimkan jawaban ke nomor di bawah ini. 3 orang tercepat dan tepat seperti biasa akan mendapatkan hadiah dari Koko. Oke, jangan sampai kelewatan. Selamat menjawab, see you next week and bye-bye. Wah, gimana tadi ibadahnya? Seru ya? Nah, adik-adik, siapa yang di sini udah tahu jawaban kuis dari Koko Reski? Udah pada tahu? Nah, kalau udah, kirim jawabannya ke nomor yang di sini. Oh iya, buat adik-adik juga yang menghafal ayat hafalan, kirimin juga ya videonya ke nomor yang di sini. Dan gak lupa juga buat kalian yang mau didoakan, kirimkan permohonan doa kalian dan ucapan syukur kalian ke nomor yang di sini. Ditunggu ya. Nah, buat kalian yang mau memberikan persembahan dan persepuluhan, kalian bisa kumpulin uangnya ke papi mami kalian supaya nanti hari Minggu bisa dikumpulin, bisa dikasihin ke gereja, atau bisa juga dikirim ke rekening yang di sini. Nah, adik-adik, sampai ketemu minggu depan jam 8 pagi di channel IBC Kids. Ayo, jangan kesiangan ya, bangun lebih pagi. Semangat! God bless you. Stay happy, stay healthy, stay at home. See you and God bless you. Bye-bye.